Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'du. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Yanda Solah akan memberikan dongeng kepada kalian semuanya. Dongeng ini berkisah tentang seorang petani dan anak-anaknya. Anak-anak tahu nggak? Dongeng ini Yanda dapatkan ketika Yanda duduk ngobrol habis sholat di masjid. Di teras masjid Yanda diberhentikan sama ketua takmir, kemudian diberitahu bahwa dulu waktu beliau kecil pernah diceritakan, didongengkan oleh orang tuanya tentang dongeng ini. Karena cukup menarik, walaupun dongeng itu bukan kenyataan, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Baik, sudah siap semuanya? Kita mulai. Dulu. Alkisah di sebuah desa yang jauh dari keramaian, tinggallah seorang petani bersama kedua orang anaknya. Tiap hari, petani ini selalu rajin bekerja, berangkat pagi hari ke sawah, kemudian sore pulang kembali ke rumahnya. Hingga pada suatu kesempatan, petani ini berniat untuk menanam padi di sawahnya. Maka kemudian petani ini bilang kepada anak-anaknya bahwa musim depan kita akan menanam padi. Sang petani bilang, "Wahai anak-anakku, mulai musim ini kita akan menanam padi di sawah kita." Dua orang anaknya ini, yang satu rajin, sholatnya tidak pernah bolong, selalu berdoa, makan secukupnya, istirahat secukupnya, dan tidak pernah manja. Anak ini menjawab, "Baik ya, siap. Aku akan membantu ayah menanam padi di sawah kita." "Terima kasih anakku." Tapi anak yang satunya luar biasa malas. Kerjanya cuma tidur, sholatnya bolong-bolong, makan terus nggak ada hentinya, manja sekali. Jika dimintai tolong oleh ayahnya, ia selalu menjawab beralasan, "Nanti ya, aku capek, masih ngantuk." Kalau dimintai tolong, alasannya nanti. Tapi kalau minta sesuatu, selalu terburu-buru. "Cepet dong ya, aku minta sekarang, pokoknya harus sekarang." Wah, anak ini disuruh membantu ayahnya bekerja di sawah juga malas-malasan. Nah, singkat cerita anak-anak,
Petani ini sudah menanam padinya dan padinya sudah mulai tumbuh menguning, bulir-bulirnya penuh berisi dan sudah hampir tiba saatnya panen. Petani bilang kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, besok kita akan pergi ke sawah untuk memanen padi kita." "Aku nggak mau bantu ya, aku mau tunggu di rumah saja." "Sebaiknya kau membantu kita, biar panen kita segera selesai." Anak yang satunya menjawab, "Siap ya, insya Allah aku akan bantu ayah memanen padi kita di sawah." "Baiklah, hari ini sudah malam, mari kita segera istirahat agar besok pagi kita bisa bangun pagi-pagi dan pergi ke sawah untuk memanen padi kita." "Baiknya." Sebelum tidur, anak yang rajin tadi segera pergi ke kamar mandi, gosok gigi, wudhu, kemudian baru berangkat tidur. Anak yang satunya boro-boro gosok gigi. Ayahnya baru berpesan aja, dia sudah tidur duluan. Wah. Nah, esok paginya ketika matahari sudah mulai terbit, ayam jantan sudah mulai berkokok. Berangkatlah ketiga orang ini menuju ke sawah untuk memanen padinya. Mereka berangkat dengan gembira karena hari ini hari panen. Tapi anak-anak, hal yang mengejutkan terjadi. Ketika sampai di sawah, mereka terkejut. Mereka melihat tanaman padinya habis tidak tersisa. Sang ayah berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa yang terjadi dengan padi-padi kita? Apa yang terjadi dengan sawah kita? Ya Allah, kenapa terjadi seperti ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya, kita usaha lagi, kita tanam lagi. Baik anakku, kita akan berusaha lagi. Anak satunya cuma Tapi anak-anak, petani ini luar biasa, tidak putus asa. Maka kemudian mereka segera mengolah tanahnya lagi, menanam padi lagi, dan kemudian ketika padinya sudah besar, ketika sudah waktunya dipanen, kali ini sang ayah punya ide. "Anak-anakku, besok sudah waktunya panen lagi. Maka biar padi kita selamat, kita akan menjaganya malam nanti." "Siapa yang menjaga, ayah? Aku ya." "Aku tidak mau menjaga." "Kita undi saja. Malam ini siapa yang akan berjaga?" Akhirnya setelah diundi, ternyata yang dapat jatah menjaga sawah malam itu adalah anak yang pemalas, nggak pernah sholat, doa juga nggak pernah, makan mulu, manja aja kerjanya. Tapi karena sudah dapat giliran, akhirnya ia berangkat juga. Dengan malas-malasan ia berangkat. "Ya sudah, aku mau berangkat jaga malam ini. Tapi aku mau makan dulu. Kemudian nanti aku juga bawa makan yang banyak buat bekal berjaga." Akhirnya sebelum berangkat, anak ini makan sebanyak-banyaknya. Kebanyakan makannya. Kalau makannya terlalu banyak, kan juga tidak bagus ya anak-anak ya. Tapi makan secukupnya, pakai sayur yang penting-penting,
Itu baru bagus. Ketika perutnya sudah kekenyangan, dia masih bawa bekal, kemudian dia berangkat ke sawah. Tahu anak-anak apa yang terjadi? Betul sekali, karena kekenyangan, kemudian masih ditambah makan lagi, akhirnya dia mulai mengantuk. Ngantuk sekali aku kalau mau jaga. Ketiduran dia. Dan esok paginya ketika terbangun sama yang terjadi dengan yang dulu. Padinya habis tidak tersisa. Tapi mereka tidak putus asa. Diolah lagi tanahnya, ditanami lagi padinya, hingga ketika saatnya mau panen, mereka bersiap untuk berjaga-jaga lagi. Kali ini giliran anak yang rajin. Anakku, hari ini giliran untuk menjaga sawah kita. Segeralah berangkat agar padi kita selamat dan esok pagi kita bisa memanen padi-padi kita. Baik ayah, aku akan segera berangkat. Sebelum berangkat, aku akan sholat, berdoa dulu, minta kepada Allah agar diberi keselamatan. Baik anakku, jangan lupa ketika berjaga di sana harus selalu siaga. Teruslah berzikir agar hatimu selalu ingat kepada Allah. Baik ayah. Akhirnya setelah sholat, kemudian berbekal secukupnya, ia pamit kepada ayahnya dan berangkat menuju ke sawah untuk berjaga. Malam itu ia berjaga dengan hati-hati dan waspada, sambil hatinya terus berzikir ingat kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, hingga ketika waktu hampir menjelang subuh, terdengar suara yang mencurigakan. Apa itu ya? Jangan-jangan itu yang mengganggu padi-padiku selama ini. Akan kuintip dari sini. Betul anak-anak, ketika dia mengintip, ternyata ada seekor kuda berwarna merah mempunyai sayap, dan kuda itu bersiap-siap mendekati padi-padi yang mulai menguning untuk dimakan. Ternyata makhluk ini yang menghabiskan padi-padiku selama ini. Aku akan menangkapnya. Kemudian dengan tali yang sudah disediakan, ia kemudian membuat kolongan tali. Kemudian kolongan tali itu akan dipakai untuk menjerat binatang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kutangkap kau. Diputar-putarkannya tali itu di udara. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ia lemparkan ke arah binatang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dilemparkan talinya, dan tali itu tepat mengenai kepala binatang itu dan menjerat lehernya. Tolong aku. Binatang apa itu bisa bicara? Tolong apa? Aku akan menangkapmu. Tolong aku, tolong, jangan lepaskan. Baik, aku akan melepaskan tali ini, tapi kamu harus berjanji. Janji apa? Kalau aku lepaskan, kamu tidak akan mengganggu padi-padiku lagi dan seluruh padi yang ada di sini. Baik, aku berjanji. Akhirnya
oleh anak pemberani tadi talinya dilepaskan. Janji ya tidak akan mengganggu lagi. Baik, aku tidak akan mengganggu padi-padi yang ada di sini lagi. Dan sebagai hadiahnya, hadiah karena kau telah melepaskan aku dan aku tahu kau adalah anak yang sangat rajin berbakti kepada orang tuamu, tidak pernah bolong sholatnya, dan kamu selalu rajin berdoa. Ada hadiah buatku. Naiklah ke punggungku, aku akan membawamu berkeliling, dan sebelum pagi tiba, aku akan mengantarmu pulang kepada ayahmu. Ih, senang sekali. Baik, aku akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak ini dibawa berkeliling-berkeliling oleh kuda bersayap tadi, dan sebelum subuh sudah kembali ke rumah. Nah, esok paginya anak dan bapak itu berbahagia karena mereka berhasil memanen padi mereka, dan sejak saat itu tidak ada gangguan lagi. Dan anak yang pemalas tadi akhirnya berjanji untuk berubah. Aku hari ini tidak akan malas lagi, tidak akan bolong-bolong lagi sholatnya, agar Allah juga akan menolongku. Iya, begitu. Baik sekali. Baik, anak-anak semuanya, tetap jaga sholatnya, tetap jaga baca Qur'annya, selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah, dijauhkan dari semua mara bahaya, dan semoga virus corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Yanda Sholat, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.